Oke, untuk kali ini kita mulai dengan membahas tentang entitas yang berkepentingan terhadap standar akuntansi ya. Jadi di saat ini tuh kita membahas siapa saja sih pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap standar akuntansi. Jadi standar akuntansi itu bukan cuma aturan teknis untuk mencatat transaksi, tapi jadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang dipakai banyak pihak untuk mengambil keputusan nantinya. Jadi wajar kalau banyak entitas yang merasa berkepentingan terhadap bagaimana standar itu disusun dan diterapkannya. Jadi di sini ada 6 ya, yaitu manajemen perusahaan, investor dan analis keuangan, kreditor, pemerintah dan regulator, badan penyusun standar dan akademisi. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada manajemen perusahaan. Jadi manajemen itu adalah pihak yang langsung menggunakan standar akuntansi untuk nyusun laporan keuangan. Terus standar yang menentukan bagaimana pendapat diakui, terus bagaimana aset dinilai, dan bagaimana kewajiban nantinya dicatat. Nah, bagi manajer ini tuh standar akuntansi itu berpengaruh terhadap kinerja yang terlihat di laporan keuangan. Misal kayak metode depresiasi atau pengakuan pendapatan bisa mengaruhi laba yang dilaporkan. Nah, karena itu manajemen itu sangat berkepentingan agar standar yang diterapkan itu relevan, realistis dan tidak terlalu memberatkan operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada investor dan analis keuangan. Nah, mereka ini tuh pakai laporan keuangan untuk nilai apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan atau tidak. Jadi investor itu butuh informasi ya, informasi yang andal, transparan dan bisa dibandingkan antara perusahaan. Kalau standar akuntansinya nggak jelas atau beda-beda, investor nanti itu akan kesulitan membandingkan performa perusahaan satu dengan yang lain. Jadi bagi investor itu standar akuntansi penting banget ya untuk mengurangi resiko kesalahan dan dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu yang ketiga ada kreditor. Nah, kreditor ini kayak bank atau lembaga pembiayaan ya. Kreditor fokus pada kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Nah, mereka ini tuh melihat laporan keuangan perusahaan untuk nilai ini perusahaan itu liquid gak sih, sama solvabilitasnya dan arus kas perusahaan. Nah, standar akuntansi yang baik itu ngebantu memastikan bahwa angka-angka yang disajikan itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya gitu, sehingga kreditor bisa nentuin apakah pinjaman ini tuh aman diberikan atau tidak. Nah, kemudian yang keempat ada pemerintah dan regulator ya. Jadi pemerintah itu berkepentingan terhadap standar akuntansi ini karena laporan keuangan jadi dasar dalam penghitungan pajak ya. Jadi selain itu ada dipakai untuk pengawasan industri dan perlindungan terhadap masyarakat. Nah, regulator pasar modal itu juga butuh standar yang jelas agar perusahaan publik menyajikan laporan yang transparan dan enggak menyesatkan. Dengan standar yang baik, pengawasan ini itu bisa berjalan lebih efektif ya, dan resiko manipulasi laporan keuangan bisa ditekan. Lalu yang kelima ada badan penyusun standar ya. Jelas mereka adalah pihak yang merancang dan menetapkan standar akuntansi. Badan ini tuh harus mempertimbangkan gimana kepentingan dari semua pihak tadi ya, sehingga standar yang dihasilkan mereka itu bersifat netral dan berkualitas tinggi. Nah, mereka ini tuh biasanya melakukan riset, terus diskusi publik dan uji coba untuk sebelum menetapkan suatu standar agar aturan yang dibuat itu benar-benar relevan dan bisa diterapkan secara luas. Nah, yang terakhir ada akademisi. Jadi akademisi itu
berperan dalam mengkaji, meneliti, dan mengembangkan teori akuntansi. Nah, mereka ini tuh juga mendidik calon akuntan dan profesional keuangannya. Jadi masukan dari akademisi ini tuh seringkali menjadi pertimbangan dalam mengembangkan standar baru, terutama dari sisi konsep dan dampak jangka panjangnya. Jadi eh, bisa kita simpulkan ya bahwa standar akuntansi itu bukan hanya kepentingan dari satu pihak saja, tapi banyak entitas yang bergantung pada kualitas standar tersebut. Nah, karena itu proses penyusunannya itu juga harus mempertimbangkan keseimbangan agar informasi keuangan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi semua pengguna. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, saya Dinda Triwinarsanti dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan menjelaskan pihak mana saja sih yang berwenang untuk menetapkan standar akuntansi. Yang pertama adalah American Institute of Certified Public Accountants, yaitu organisasi profesi yang ada di Amerika Serikat. Jadi pada awal perkembangan teori akuntansi, AICPA itu berperan besar dalam penyusunan prinsip akuntansi. Nah, mereka itu membentuk komite penelitian dan menerbitkan Accounting Research Studies atau ARS, termasuk ARS 1 and ARS 2. Nah, meskipun studi ini itu tidak sepenuhnya diterima, tapi dia tetap menjadi tonggak atau pedoman penting dalam pengembangan teori akuntansi. Yang kedua adalah Accounting Principle Board atau APB yang dibentuk di bawah AICPA tadi, yaitu untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. APB ini mengeluarkan APB Opinion sebagai pedoman praktik akuntansi. Nah, namun lembaga ini itu banyak menuai kritik karena dianggap kurang independen dan terlalu dipengaruhi oleh profesi. Selain itu, proses penyusunan standarnya itu dinilai lambat dan kurang responsif terhadap perubahan ekonomi. Nah, akhirnya APB ini dibubarkan. Nah, kemudian pembubaran APB itu digantikan oleh FASB atau Financial Accounting Standards Board yang dibentuk pada tahun 1973 sebagai lembaga yang lebih independen dibandingkan APB. Nah, FASB itu bertugas untuk menetapkan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat yang dikenal sebagai USGAAP. FASB itu menggunakan proses yang disebut due process, yaitu melalui exposure draft dan dengan mendengar pendapat publik sebelum standar itu disahkan. Tujuannya agar standar yang disahkan itu nanti lebih transparan. Selanjutnya ada International Accounting Standards Board atau IASB, yaitu badan internasional yang menyusun standar akuntansi global yaitu IFRS. Nah, tujuan utama IASB ini adalah untuk meningkatkan harmonisasi laporan keuangan antar negara agar investor itu dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara sehingga lebih mudah. Nah, saat ini itu banyak negara yang telah mengadopsi dan mengonversikan standar nasionalnya dengan IFRS. Kemudian yang terakhir adalah DSAK-IAI, yaitu dari Indonesia. Jadi di Indonesia, standar akuntansi itu ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, DSAK ini menerbitkan PSAK sebagai pedoman pelaporan keuangan di Indonesia. Jadi dalam perkembangannya, PSAK itu telah banyak mengadopsi IFRS agar selaras dengan standar internasional. Jadi proses penetapannya juga melalui exposure draft sehingga melibatkan partisipasi publik. Legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Legitimasi itu merupakan pengakuan dan juga penerimaan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders yang menyatakan bahwa badan pembuat standar memiliki hak untuk menetapkan aturan bahwa aturan tersebut harus dipatuhi. Legitimasi itu bersifat multidimensi yang dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada legitimasi input atau prosedural. Legitimasi input itu meliputi apakah proses yang digunakan untuk membuat standar itu adil, transparan, dan partisipatif. Yang kedua, ada legitimasi output atau substantif, di mana legitimasi output ini meliputi apakah standar yang dihasilkan berkualitas tinggi, logis, konsisten, serta menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada legitimasi formal atau legal, di mana
Itu meliputi apakah badan penyusun standar diberikan wewenang secara hukum oleh pemerintah atau juga otoritas pasar modal. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses atau due process penetapan standar akuntansi yang legitimate itu dibagi menjadi 6 proses. Para proses ini disebut proses transparan dan juga proses partisipatif, di mana langkah yang pertama itu kita mengidentifikasi dan melakukan penelitian. Jadi badannya mengatur atau membentuk standar aturan akuntansi itu melakukan riset dalam untuk mengidentifikasi isu-isu apa sih atau isu-isu akuntansi apa yang memerlukan standar baru atau apakah standar yang lama itu perlu direvisi. Selanjutnya lanjut ke langkah yang kedua, yaitu penerbitan discussion paper, di mana dokumen ini berisi eksplorasi awal atas suatu isu. Dia menguraikan berbagai sudut pandang dan pendekatan potensial tanpa rekomendasi yang pasti. Nah, para publik itu diundang untuk memberikan komentar-komentarnya. Yang ketiga, ada penerbitan exposure draft atau ED. Exposure draft itu draft awal standar yang sudah berisi usulan aturan yang spesifik. Nah, draft ini merupakan kesempatan yang terpenting bagi publik untuk memberikan masukan yang kritis. Semua komentarnya itu biasanya dipublikasikan. Yang keempat, ada public hearing dan kunjungan lapangan. Nah, untuk isu-isu yang sangat kompleks, badan penyusunnya itu sering mengadakan diskusi publik atau mengunjungi perusahaan untuk memahami dampak implementasi apa dari usulan standar yang dia berikan. Yang kelima, itu ada analisis masukan dan redeliberasi, di mana badan penyusun secara formal menganalisis setiap surat tanggapan dan juga masukannya. Tapi, mereka harus menunjukkan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan, meskipun tidak selalu diakomodasi. Yang keenam, ada penerbitan standar final, di mana setelah semuanya itu melalui semua tahap ya, standar final ini diterbitkan seringkali disertai dengan basis for conclusions, yaitu dokumen yang menjelaskan mengapa badan penyusun ini mengambil keputusan tertentu dan menolak alternatif atau jalan-jalan yang lain. Standar akuntansi yang berlebihan atau overregulation itu adalah kondisi ketika aturan dan ketentuan akuntansi yang diterapkan oleh regulator itu jumlahnya terlalu banyak, terlalu rinci ataupun terlalu kompleks sehingga akan menyulitkan bagi pihak-pihak yang menerapkannya. Nah, pada dasarnya standar akuntansi ini kan dibuat untuk menciptakan keseragaman, kesamaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tapi kalau standar itu disusun secara berlebihan, overregulation itu, tujuan yang awalnya itu akan memudahkan, itu berubah menjadi membebankan, memberatkan bagi perusahaan dan penggunanya. Karena proses penyusunan laporan keuangan itu jadi semakin rumit gitu. Nah, overregulation itu tuh terjadi karena regulasi itu nggak lagi memberikan kemudahan dalam pelaporannya, tapi malah justru memberikan kesulitan, memberikan beban atau kompleksitas bagi administrasi dan biaya kepatuhan. Penerapan standar akuntansi yang terlalu banyak, yang berlebihan, itu bisa menimbulkan beberapa dampak, baik itu bagi perusahaan maupun bagi pengguna laporan keuangan. Dampak yang pertama yaitu meningkatkan biaya kepatuhan atau compliance cost. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar untuk tenaga ahli akuntansi atau akuntan, lalu untuk pelatihan, untuk sistem informasinya, serta jasa audit yang baru. Lalu yang kedua yaitu menyulitkan perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas, yaitu kelas kecil sampai ke menengah, itu sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih besar itu. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi fleksibilitas profesional akuntan. Jadi kita sebagai akuntan itu menjadi terlalu terikat pada aturan teknis. Jadi pertimbangan profesional atau professional judgment-nya itu menjadi lebih terbatas. Lalu yang terakhir yaitu laporan keuangan menjadi sulit dipahami.
Jadi kalau terlalu banyak pengungkapan dan aturan teknis itu bisa membuat laporan menjadi lebih panjang dan lebih kompleks. Jadi laporan keuangan yang sebelumnya itu jauh lebih singkat, lebih ringkas dan mudah dipahami, ini menjadi lebih sulit untuk dipahami bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu pilihan akuntansi. Pilihan akuntansi adalah kondisi ketika standar akuntansi memperbolehkan perusahaan menggunakan lebih dari satu metode pencatatan atau laporan keuangan. Standar yang dibuat oleh lembaga seperti IASB memang sengaja memberikan alternatif karena setiap perusahaan memiliki karakteristik industri dan kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan adanya pilihan ini, perusahaan dapat menggunakan metode yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya. Contohnya dapat dilihat pada metode penyusutan aset tetap seperti garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Metode penilaian persediaan seperti FIFO dan rata-rata, serta pilihan antara model biaya historis atau revaluasi untuk aset. Namun, pilihan metode ini juga berdampak langsung pada laporan keuangan karena dapat mempengaruhi laba, nilai aset, dan ekuitas perusahaan. Jika digunakan secara tidak etis, accounting choice atau pilihan akuntansi ini dapat dimanfaatkan untuk manajemen laba atau mempercantik laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun memberikan fleksibilitas, penerapan accounting choice tetap harus diawasi dan didukung oleh etika profesional agar informasi yang disajikan tetap jujur dan dapat dipercaya. Baik, lanjut ke strategi penerapan standar bagi negara yang berkembang. Negara berkembang itu tidak bisa begitu saja menyalin standar dari negara maju, karena adanya perbedaan lingkungan ekonomi, hukum, dan sosial, seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Terdapat beberapa strategi utama yang bisa diambil. Yang pertama ada strategi evolusioner. Negara berkembang mengembangkan standar akuntansinya sendiri secara mandiri dan bertahap, untuk fokus menyesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa tekanan eksternal. Yang kedua ada strategi adaptasi, mengambil standar internasional seperti IFRS, kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi domestik, memilih bagian yang relevan, mengubah ambang batas, atau menghapus opsi yang dianggap terlalu rumit. Yang ketiga, strategi adopsi penuh, mengadopsi seluruh standar internasional IFRS tanpa perubahan signifikan, yang bisa meningkatkan kepercayaan investor asing dan mempermudah akses ke pasar modal global. Dan yang terakhir, strategi fokus pada pengembangan strategi standar akuntansi sektor khusus yang untuk industri yang mendominasi ekonomi negara tersebut, misal pertanian, pertambangan, atau ekonomi syariah.